Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Tugas utama kepolisian selain memelihara keamanan dan ketertiban, Polri juga memiliki program unggul, yaitu program penanaman jagung dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagai bentuk kesiapan dan evaluasi kinerja personel, Kepala Operasi Madagoraya Raya memimpin apel konsolidasi tahap 4 tahun 2025. Polda Kepri terus memperkuat kesiapan pengamanan di kawasan strategis nasional, dilakukan peninjauan pos terpadu. Di informasi pertama pemirsa, tugas utama kepolisian selain memelihara keamanan dan ketertiban serta meningkatkan pelayanan masyarakat, Polri juga memiliki program unggul yaitu program penanaman jagung dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Maka adapun langkah nyata Polri melakukan kegiatan penanaman yang dibagi menjadi 4 kuartal. Berikut liputannya untuk Anda. Program penanaman jagung oleh Polri adalah bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan inflasi bahan pokok. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, penyerapan hasil panen akan difokuskan untuk mendukung penyerapan jagung oleh Bulog sebagai bagian dari penguatan cadangan pangan nasional. Maka penanaman jagung kuartal pertama dimulai sejak tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak. Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini ditunjukkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan melaksanakan penanaman jagung serentak kuartal 3 tahun 2025 pada Rabu 9 Juli 2025 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 37 polda jajaran di Indonesia. Pada penanaman kuartal ketiga tahun 2025 ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perhutanan, Menteri Pertanian, serta Ketua Komisi 4 DPR RI melaksanakan penanaman bibit jagung di lahan perhutanan sosial seluas 74 hektar yang diharapkan mampu menopang kebutuhan pangan nasional. Selain melakukan penanaman bibit jagung, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perhutanan, Menteri Pertanian, dan Ketua Komisi 4 DPR RI meresmikan sumur bor dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan air bersih. Kegiatan penanaman jagung tidak hanya berhenti di kuartal ketiga, namun masih berlanjut pada kuartal keempat yang dilaksanakan di Tangerang, Banten. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dalam rangka mendukung program swasembada pangan, Polri terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan dukungan penuh dari berbagai kementerian lembaga, instansi pemerintah, para stakeholder terkait, serta seluruh elemen masyarakat. Berkat kolaborasi ini, potensi lahan dari program ketahanan Polri telah mencapai 1,19 juta hektar yang terdiri dari atas 881.743 hektar lahan binaan Polri dan 313.941 hektar lahan baku sawah. Sebelumnya di lahan tersebut juga ada bantuan dari Menteri Perhutanan, dari program perhutanan sosial.
Dari total luasan tersebut, 554.000 hektar telah ditanami jagung yang terdiri dari 484.771 hektar lahan binaan Polri dan 69.334 hektar lahan baku sawah. Kapolri menyebut, capaian tersebut berkontribusi terhadap peningkatan produksi jagung nasional yang mencapai 11,42 juta ton atau naik 13,95% dibanding periode yang sama pada tahun 2024. Dan Polri berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan. Tim Liputan Polri TV. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon berhasil mengungkap 17 kasus tindak pidana kriminal selama kurun waktu hingga September 2025. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 18 tersangka tindak pidana berhasil diamankan. Polresta Cirebon berhasil mengungkap 17 kasus tindak pidana kriminal selama kurun waktu hingga September 2025. Dalam pengungkapan tersebut, 8 tersangka tindak pidana berhasil diamankan. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan, para tersangka terlibat dalam berbagai kasus, mulai dari pencabulan, pembuangan bayi, pencurian kendaraan bermotor, penggelapan, hingga kepemilikan senjata tajam. Ia menjelaskan kasus perkara yang berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polresta Cirebon, yaitu kasus curanmor roda 2, 3 kasus dengan 4 tersangka, pencurian dengan kekerasan 5 kasus 5 tersangka, kepemilikan senjata tajam 2 kasus 2 tersangka, penggelapan dalam jabatan 2 kasus 2 tersangka, perbuatan cabul 4 kasus 4 tersangka, dan kasus pembuangan bayi 1 kasus 1 tersangka. Kapolresta Cirebon menyampaikan para tersangka dikenakan pasal-pasal tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan ancaman pidana penjara antara 5 tahun hingga 15 tahun bergantung pada tingkat keterlibatan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Polresta Cirebon terus berkomitmen akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Cirebon. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, jajaran Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang pekerja proyek yang ditemukan tewas dengan luka di dada di dalam kamar kontrakannya di wilayah Kembangan pada Jumat 3 Oktober 2025. Pelaku yang berinisial WDW berusia 45 tahun berhasil diamankan di wilayah Kembangan pada hari yang sama. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa pelaku merupakan rekan satu pekerjaan sekaligus satu kampung dengan korban. Pelaku baru bekerja di proyek tersebut selama 2 hari. Kapolsek Kembangan Kompol Muhammad Taufik Iksan mengungkapkan bahwa aparat kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah 1 bilah pisau dapur, 2 unit handphone, serta pakaian korban. Karena masih teman dari mandor proyek, pelaku diizinkan menumpang menginap di kontrakan yang ditempati korban yang telah lebih dulu bekerja di sana selama lebih dari 1 tahun. Perkembangan untuk kasus diketemunya seseorang yang korban diduga sebagai korban pembunuhan di daerah Kembangan Utara dapat kami sampaikan. Alhamdulillah ya, berkat kerja keras dari tim unit reskrim Polsek Kembangan dalam waktu 1 kali 24 jam pelaku telah kami amankan masih di wilayah Kembangan. Pelaku seorang diri ya, inisial WDW, umur 45 tahun, bukan kerabat korban tapi mereka satu kampung. Barang bukti yang diamankan 1 bilah pisau dapur, 2 unit handphone, dan pakaian korban. Pelaku ini memang baru bergabung
bekerja di proyek 2 hari dan menginap atau tinggal bersamaan dengan korban, yang mana korban kerja di proyek ini kurang lebih sudah 1 tahun lebih, karena pelaku ini masih teman dari mandor, makanya oleh mandor diberi tempat istirahat untuk bisa istirahat di tempat kosnya korban. Sementara masih pendalaman, ya, kami akan koordinasikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melakukan pemeriksaan kejiwaannya, ya, karena memang yang bersangkutan juga masih labil. Untuk pendalaman kami juga belum bisa menyimpulkan motif dari adanya kejadian tersebut. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.